Wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah jurnalistik. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga pertemuan ini membawa berkah dan manfaat. Al-Fatihah. Ya Rabbal Alamin. Baik, saudara-saudara, kita akan belajar menulis esai. Apa? Esai. Sudah pernah dengar esai? Di mana dengarnya? Barusan ya. Oke. Esai itu adalah tulisan semacam opini, tetapi temanya adalah tema-tema yang tidak harus tema yang sedang booming saat ini. Esai itu kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu karangan prosa. Artinya di situ mengandung sastra juga bisa. Tapi kita tidak perlu terlalu berpikir tentang definisi, yang penting kita nanti mencoba mempraktekkan. Esai ini menurut saya adalah kasta menulis yang tinggi. Jadi kasta menulis itu kalau kita beri kasta, yang paling bawah itu adalah menulis berita. Kan kalian sudah kan ya? Nulis berita, berita strike news, berita yang ada di koran, di media web itu sebenarnya itu kastanya paling bawah. Kenapa paling bawah? Itu mudah dipelajari. Bahkan anak SMP, SMA yang pernah saya mengajar diklat ekstra jurnalistik di sekolah, mereka itu bisa menulis berita sederhana. Nah, kasta yang agak tinggi itu adalah Vices. Sudah juga kan? Sudah. Nah, Vices itu adalah menulis seperti nulis cerpen, tapi bahannya adalah fakta, bukan fiksi. Tapi menulisnya mirip-mirip cerpen meskipun tetap beda. Kalau cerpen kan ada dialog. Kalau di Vices tidak ada. Tapi ada kutipan itu kalimat langsung itu ada. Nah, kasta berikutnya itu opini. Opini sudah pernah juga kan? Kalau opini itu tulisan yang berdasarkan dari opini Anda. Bahkan Anda tanpa referensi pun itu masih bisa dimaklumi karena itu merupakan opini. Nah, yang kasta agak tinggi lagi ini adalah esai. Esai ini akan sangat istimewa kalau kalian mengutip sejumlah referensi. Meskipun ngutipnya nggak kayak kalian ngutip nulis di makalah, di jurnal, nggak harus begitu. Ibit halaman sekian nggak harus begitu. Tapi mengutip secara langsung. Misalnya dalam buku, menurut ini dalam ini dijelaskan, langsung kalimat begitu. Tidak harus dikasih footnote, tidak harus dikasih dalam kurung tahun, halaman, nggak perlu. Ya, gitu. Itu esai. Nah, tulisan esai ini akan sangat menunjukkan siapa Anda, siapa penulisnya. Apakah penulis ini pinter, apakah penulis ini pas-pasan, atau penulis ini tidak pinter, kelihatan dari satu, cara dia mengolah kata-katanya, cara dia mengolah referensi yang dia dapatkan menjadi kalimat yang dia susun, kemudian cara dia atau tema yang dia ambil. Ya. Jadi esai ini temanya bebas, tapi ketika ditulis harus menarik. Untuk mempermudah kalian membayangkan esai itu kayak apa, saya ingin ngasih contoh esai sederhana yang pernah saya tulis di Kompasiana. Nanti kita buka seperti apa tulisannya. Nanti kalian minimal ada gambaran begitu ya. Oh, tulis temanya apa gitu. Buka tulisan ini, judulnya Apel Buah Surga yang Jatuh ke Malang. Karena ini esai, tema-temanya boleh ringan, saya dulu mengambil tema apel. Kenapa saya ambil apel? Karena di Malang itu terkenal dengan apel. Kalian ketika mendengar kata apel punya ide untuk nulis apa enggak? Enggak kan? Tapi punya ide untuk apa? Makan. Kalau seorang punya jiwa penulis, apapun akan menjadi tema. Termasuk apel, barangkali mangga, barangkali rambutan, apapun itu bisa jadi tema.
Oke, nah sekarang kita buka tulisan ini. Apel buah surga yang jatuh ke malang. Sebentar, dari judul ini yang membuat Anda menarik apa? Buah surga. Yang kedua? Ke malang. Apel menarik enggak? Kenapa? Oke, sekarang kita buka ya. Kita belajar bagaimana cara memulai kalimat pertama untuk isi. Ini agak berbeda dengan berita. Oke. Tapi ini fotonya jangan ini fotonya nggak nyambung ya. Ini fotonya mak-mak di Pasar Apung. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, oke. Sekarang saya akan membacakan kalimat pertama. Karena biasanya seorang penulis pemula itu paling sulit membuat kalimat pertama. Ya. Karena ini beda dengan berita. Ini beda dengan straight news. Saya memulainya seperti ini. Kisah apel terdapat dalam berbagai tradisi keagamaan, baik sebagai benda mistik maupun terlarang. Ya. Kenapa saya bisa mengangkat ini? Karena saya baca-baca, oh ternyata apel itu dalam tradisi keagamaan mempunyai keistimewaan tertentu. Nah, misalnya di zaman Yunani kuno, apel adalah buah suci Dewi Afrodit. Nah, maka saat itu tindakan melempar apel kepada seseorang adalah bentuk tanda cinta. Nah, ya sekarang pun mungkin ini masih berlaku. Kalau Anda dilempar iPhone 15 atau Apple 15 itu kan, ya itu kan Apple juga kan, meskipun cuma lambangnya. Nah, itu mungkin juga yang melempar itu cinta pada kalian, sampai rela melempar iPhone 16-nya. Tapi iPhone 16 tidak dijual kan ya di Indonesia. Yang dijual sampai 15 itu sama-sama Apple, tapi yang satu bentuknya pipih, yang ini apel buah. Begitu juga orang menyebut apel merupakan lambang penerimaan cinta dulu. Kenapa saya bisa menulis ini? Karena saya baca, googling dari mana, dan itu sebagai bekal kita untuk menulis esai. Kalau saya nggak baca, saya hanya pengen membahas apel, tulisan saya akan kering. Paling saya menulis apel terdapat di Malang, di daerah Poncokusumo tahun ini, kering. Tidak bisa menghidupkan cerita apel dari sisi-sisi yang lain. Nah, selain itu banyak penganut Kristen percaya bahwa buah itu adalah apel yang digunakan Hawa untuk membujuk Nabi Adam. Nabi Adam di surga itu digoda siapa? Satu, iblis. Yang kedua digoda Hawa. Yang paling berat digoda Hawa. Godaan wanita itu paling berat bagi laki-laki. Nabi Adam aja kalah. Jadi kalian itu makhluk-makhluk, kalau ada yang mengatakan ras terkuat di bumi, benar Anda itu. Loh iya, sejarahnya ada, istilahnya sanadnya ada. Pada Siti Hawa itu tadi. Sehingga Adam yang digoda Hawa itu harus memakan buah yang diyakini sebagian umat Kristen itu adalah apel. Akhirnya dimakanlah sama Adam, nyampe di tenggorokan, Adam sadar. Akhirnya nggak jadi tapi juga tidak bisa berhenti di sini. Jadi namanya bahasa Inggrisnya Adam Apple. Yang laki-laki pasti punya. Ini goro-goro Nabi Adam keselok di sini ya. Apelnya di sini. Itu kepercayaan yang itu entah benar atau tidak, tapi itu diceritakan. Ya. Dan itu boleh Anda jadikan semacam pemanis tulisan di awal esai. Nah, kemudian ada pula yang menyebut apel adalah salah satu yang dimaksud sebagai buah huldi. Karena kita tidak bisa membayangkan buah huldi di dunia itu kayak apa. Akhirnya ada yang menyebut ya apel itu. Kalimat
di paragraf pertama ini belum menusuk pada apel yang ada di Malang. Ini kita cerita tentang mitos apel. Paham ya? Tujuannya untuk apa, Pak? Supaya tulisanmu itu menarik dan menimbulkan imajinasi. Oh, kemudian timbul kesimpulan apel adalah buah yang istimewa. Setelah kita bahas paragraf pertama ini tadi yang menceritakan tentang filosofi, tentang cerita-cerita, tentang mistik apel, kita masuk kepada paragraf kedua. Betapa istimewa sebenarnya buah apel ini, maka pemerintah Kabupaten Malang yang daerahnya banyak ditumbuhi apel harus bersyukur. Karena buah ini di Indonesia hanya bisa tumbuh di wilayah Malang Raya. Ya, Nongko Jajar, Pasuruan sedikit, tapi lebih banyak di Malang dan Batu. Nah, apapun yang terjadi, apel sebaiknya jangan sampai hilang dari Malang. Ya, karena kita sudah terkenal kota apel. Nah, namun sayangnya pemerintah kita ini tidak menjadikan apel itu tempat promosi pariwisata atau promosi branding, enggak. Dia hanya memasaknya jadi jenang apel, jadi sari apel, keripik apel. Ya gitu-gitu aja. Harusnya apel ini bisa dibikin sebuah tema besar, misalnya festival apel Indonesia misalnya. Di situ ada event tari-tarian, event budaya, event menulis, event literasi, bikin video, lomba videografi bertema apel dan macam-macam untuk promosi. Nah, pemerintah Malang tidak menjadikan apel ini sebagai sebuah kekuatan promo. Padahal ini hanya satu-satunya ada di Indonesia. Nah, yang sudah melakukan itu meskipun tidak terkenal, tapi ini patut kita contoh, itu di Blitar. Blitar terkenal buah apa? Rambutan. Nah, di Blitar itu ada sekelompok komunitas sastra ya, kayak kalian tuh kan fakultas sastra ya. Mereka membuat event namanya Festival Puisi Panen Rambutan. Parade puisi panen, Festival Puisi Panen Rambutan. Nah, itu mereka bikin dengan mendatangkan para sastrawan dari berbagai daerah di Jawa Timur untuk berkumpul, kemudian membaca puisi. Di belakangnya adalah pohon rambutan yang sedang berbuah merah-merah. Setelah membaca puisi, mereka diabadikan, disebar lewat media sosial, kemudian menjadi daya tarik. Nah, namanya Festival Puisi Panen Rambutan. Pak, saya izin bertanya. Jadi kan terkait kepenulisan esai ini, data atau hasil karya yang Bapak dapatkan ini, informasi yang Bapak dapatkan itu dari googling, dari informasi di internet. Semisal nih Pak, kita latihan untuk menulis esai, tapi saya pribadi mencoba untuk menulis esai, namun data yang saya cantumkan di dalam itu adalah data hasil dari omongan orang. Jadi kayak berbasis dari fakta yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, dan lain sebagainya. Itu kira-kira boleh apa enggak, Pak? Baik Pak, saya izin bertanya tentang topik ya. Kan tadi Bapak jelaskan di esai itu topiknya bebas, free topik. Nah, bagaimana kita sebagai penulis itu menentukan topik yang bagus buat para pembaca agar bisa dinikmati gitu. Apalagi kalau kita ngambilnya tema yang nggak booming gitu Pak. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Indrit sama Adit. Pertanyaannya lumayan berat ya, lumayan berat untuk dijawab. Nah, tapi ini pertanyaan berat itu menunjukkan kualitas berpikir dia yang tidak kaleng-kaleng lah ya. Ingrid tadi bertanya bagaimana kalau tema, iya Ingrid ya, data esai itu dari orang, omong-omongan orang. Gak apa-apa, asalkan itu fakta. Fakta bahwa memang ada orang yang ngomong seperti itu dan itu banyak. Dan itu ketika Anda tulis, pembaca itu mengamini. Oh iya juga sih. Gitu.
Kira-kira kalau Anda Malang itu kota pendidikan kedua, setuju nggak? Setuju kan? Meskipun tidak ada persekongkolan kita untuk menyetujuinya. Ya, kita setuju. Itu boleh. Saya ambil dari Google tadi juga boleh. Meskipun apa benar sih di Dewi Aprodi itu kalau melempar apel sebagai tanda cinta. Mana buktinya? Tapi itu adalah sebuah informasi yang ada. Termasuk ini, apa benar itu gara-gara jakunnya laki-laki itu gara-gara Adam keleleken apa? Kan nggak ada yang, tapi itu diyakini dan tidak dibantah. Ya, itu boleh menjadikan bunga-bunga berita isai atau bunga-bunga tulisan dalam isai. Makanya kenapa lebih sebenarnya ya gampang-gampang susah. Tergantung kreativitas kita. Gitu ya Ingrid ya, jelas ya. Oke, pertanyaan yang nggak kalah beratnya dari Adi. Kalau kita mengambil tema yang nggak populer, apa pembaca tertarik? Ini menarik pertanyaan ini. Nah, disinilah justru pembuktian apakah penulis itu mampu menciptakan sesuatu yang biasa menjadi menarik. Ya, bagi Anda batu di situ itu panggilnya biasa, tapi bagi seorang pematung dipahat dia. Kamu yang tadinya biasa, loh, api ya tiba ya. Nah, akan begitu. Penulis yang cerdas, yang kreatif itu begitu, menghidupkan sesuatu yang mati biasa menjadi luar biasa. Orang yang pertama nggak tertarik dengan ini tiba-tiba, oh iya juga ya, itu berarti Anda sudah berhasil. Jadi gitu, Adi. Memang resikonya nggak akan banyak yang baca, tapi begitu ada orang tahu, dia akan membaca dengan sangat menikmati. Esai itu memang tidak ditulis untuk viral-viralan. Tidak seperti headline di media itu enggak. Ya. Makanya di media itu kadang-kadang esai itu ditulis pada hari Sabtu atau Minggu. Di saat orang-orang libur, rileks, enggak pengen macam-macam, bacaannya pun bikin bacaan yang beda. Gitu filosofinya. Dong? Dong. Oke, saya kira sudah dong dan saatnya kalian praktek nulis, nanti saya koreksi. Gitu ya? Oke.